Tapi yang terpenting Tuhan kasih kemenangan. Yang terpenting Tuhan ada bersama. Strateginya nantilah. Caranya gimana keluar dari masalah ini nantilah. Yang penting Tuhan beserta dulu. Tuhan lebih besar dari masalah kita. Sewaktu kita dalam masalah yang pertama, belajar untuk percaya dan terima dengan iman. Belajar untuk percaya, terima dengan iman janji Tuhan itu. Di dalam segala keadaan memang sudah seharusnya Tuhan lebih besar. Benar ya? God is greater than my high and my low. Tuhan lebih besar dari kemenanganku dan kesesakanku. Jadi waktu kita katakan Tuhan lebih besar, sering sekali orang berpikir deklarasi ini perlu diucapkan waktu ada dalam masalah. Deklarasi ini perlu diucapkan waktu lagi lemah. Tapi ternyata waktu kita ikut Tuhan, deklarasi mengatakan aku punya Tuhan yang besar. Tuhanku tuh lebih besar. Itu bukan cuman waktu lemah, waktu kuat juga. Aku punya Tuhan yang lebih besar dari kemenanganku. Sehingga kita mengingatkan diri kita, nanti kalau Tuhan sudah bawa naik, kita tidak lagi di lembah kekelaman, tapi kita sudah ada di puncak gunung. Kita gak merasa bahwa kita sudah lebih besar gitu ya. Tetap Tuhan lebih besar dari segala sesuatu dalam hidup kita. Kita sama-sama lihat firman Tuhan di ibadah yang kedua ini. Tuhan lebih besar dari masalahku di kitab Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal ke-6. Ya. Tadi di ibadah pertama saya bagikan Tuhan lebih besar dari kekhawatiranku. Kekhawatiran most likely ya, kebanyakan yang kita khawatirkan adalah sesuatu yang belum terjadi. Tapi kalau masalah itu ada di depan mata. Namanya masalah sudah terjadi. Makanya ada masalah, ada problem. Saya dorong sih satu seri sepanjang ibadah ini ada pesan Tuhan yang berbeda-beda. Saya gak tahu nanti gimana caranya kalau mau dengarkan ibadah pertama ya. Gimana ya caranya ya? Oh dari Pustaka Raja Wali gitu ya. Tapi kalau ibadah-ibadah berikutnya, tadi saya di ibadah pertama saya nggak ngomong sih untuk dengarkan seri ini gitu. Tapi saya digerakkan bukan karena khotbah saya bagus, tapi waktu saya mempersiapkan ini saya ngalamin Tuhan. Saya ngalamin Tuhan bagaimana melibatkan Tuhan waktu kita khawatir dan masalah beda, keinginan itu juga beda lagi, di dalam kelemahan kita beda lagi, di dalam kemenangan kita itu beda lagi gitu ya. Jadi satu komplit untuk Tuhan menjadi semakin besar dan hidup kita dipimpin oleh Roh gitu ya. Nah, dalam masalah bagaimana firman Tuhan mengajari kita menghadapinya dan mendeklarasikan Tuhan lebih besar. Kita lihat sama-sama bangsa Israel waktu mau menjatuhkan dan meruntuhkan tembok Yeriko. Disitulah Tuhan menyerahkan kota itu dan mengatakan kota itu untuk mereka duduki. Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan berikan dan Tuhan janjikan kota itu kepada mereka. Tuhan janjikan kemenangan. Jadi Tuhan berfirman kepada Yosua untuk berstrategi bersama dengan bangsa Israel. Apa yang mereka harus lakukan untuk meruntuhkan tembok Yeriko ini. Yosua pasal yang ke-6. Saya akan bacakan beberapa ayat. Nanti saya dorong Bapak Ibu bisa baca ya. Yosua pasal 6 bisa ditulis titip dulu di catatannya. Pasal ke-6 ayat 1 sampai ayat 27, keseluruhan pasal 6. Semuanya sih ya. Tapi saya akan lompat-lompat. Saya boleh minta multimedia untuk bisa ikutin cue-nya saya ya. Nah, pada waktu Yeriko menutup gerbangnya karena orang Israel ya, mereka takut sekali, mereka tutup gerbangnya sehingga dari kota itu tidak ada yang keluar dan masuk. Kemudian berfirmanlah Tuhan, ayat kedua bunyinya, firman Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa.
Boleh sama-sama Bapak Ibu katakan, aku serahkan. Tuhan menyerahkan Yeriko bersama dengan di sini katakan pahlawan-pahlawannya dan rajanya kepada bangsa Israel komplit. Jadi bukan cuman temboknya ini mau diruntuhkan, tapi diserahkan juga raja-rajanya dan pahlawan-pahlawannya. Apa tembok dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Apa raksasa-raksasa yang harus kita kalahkan? Masalah-masalah, pergumulan, tantangan yang sudah di depan mata. Masalah yang kadang kelihatan begitu hebatnya. Seperti tembok raksasa menurut kita. Waktu pakai kacamata dunia gitu ya, kita melihat masalah kita gede banget. Temboknya tinggi banget, gak mungkin bisa dilewati. Gerbang Yeriko ditutup. Gak bisa keluar, gak bisa masuk. Berarti pertahanannya dibuat sedemikian rupa. Bukan seperti pintu kayu atau pagar yang dibuat begitu saja yang bisa dilangkai. Tapi ini tembok yang sampai rakyatnya tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Berarti pemerintahan raja-rajanya sudah pikirkan pertahanan sedemikian rupa. Kalau dilihat bangsa Israel bilang, ini diberikan kepada kita. Mana mungkin mereka sudah pikirkan sedemikian rupa untuk rakyatnya gak bisa keluar, gak masuk. Mana mungkin, kadang dalam hidup kita berpikir, mana mungkin masalah ini bisa berlalu. Bertubi-tubi, waktu kita lihat dengan kacamata kita sendiri, masalah itu terlihat seperti tembok, terlihat seperti raksasa. Kemudian mulailah kita putus asa. Mulailah kita ini kehilangan pengharapan. Sewaktu kita menghadapi masalah, sewaktu kita hadapin masalah, pertama-tama yang Tuhan firmankan kepada Yosua, Tuhan gak bilang, Yosua jangan dilihat temboknya, bukan gitu. Tuhan Tuhan gak suruh kita jangan lihat masalah, enggak, harus. Ada orang yang menyangkal, ada orang yang tidak mau tahu kalau ada masalah. Itu juga tidak baik ya Bapak Ibu ya. Kita harus tahu dan menghadapi masalah. Kita gak boleh lari dari masalah. Tuhan gak bilang, Yosua temboknya besar, Yosua lihat tembok itu. Tapi Tuhan bilang begini, aku serahkan ke tanganmu. Suatu Tuhan berfirman, itulah yang pertama Tuhan bilang sama Yosua. Tuhan bilang, aku serahkan ke tanganmu Yeriko. Suatu kita dalam masalah, Tuhan mau ajarkan kita untuk percaya dengan iman. Kita sering dengar ya, kalau kita lagi dalam masalah, kita ngomong sama sesama teman seiman, sama teman kita berdoa, teman kita bilang, udah kamu beriman saja, sudah kamu percaya saja. Memang Bapak Ibu tidak bisa tidak. Karena apakah yang membuat kita ikut Tuhan? Dari awal kita ikut Tuhan, dari awal pertobatan kita, bukankah iman yang menyelamatkan? Bukan perbuatan kita. Bukan perbuatan baik kita yang menjadikan kita orang Kristen dan pengikut Yesus. Tapi yang menjadi kita pengikut Yesus, yang dinampakkan kemudian kita adalah orang Kristen, adalah kita percaya dengan iman Yesus mati di atas kayu salib walaupun kita gak lihat. Kita gak ada di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Kita memulai perjalanan iman kita dengan percaya kan. Percaya sesuatu yang kita tidak lihat kan. Kita tidak ada kan waktu Yesus disalibkan. Kalau kita memulainya dengan percaya dan Roh Kudus yang menginsafkan kita untuk bertobat loh. Manusia dengan naturalnya hidup di dunia ini, hawa-hawa tarik napas. Kita sekali tarik napas ya, itu semua yang ada di dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau kita bisa bertobat, itu pekerjaan Roh Kudus. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Roh Kuduslah yang menginsafkan dan membuat hati kita lembut dan membuat kita tahu bahwa kita ini manusia berdosa, itu pekerjaan Roh Kudus.
Sewaktu kita memulai dengan roh, jangan sampai kita mengakhirinya dengan daging. Jangan sampai setelah kita memulainya dengan iman, percaya, memulai jalan keselamatan kita dengan iman. Awalnya percaya waktu bertobat itu, wow, berapi-api. Tapi setelah sekian lama ikut Tuhan, sudah pelayanan, sudah sering ke gereja, sudah sering dengar khotbah. Waktu dibilang dalam masalah, kita harus percaya dengan iman. Jangan sampai kita bilang, lagu lama. Udah sering dikasih tahu. Kayak gitu ngomong gampang. Tapi gimana caranya? Maukah kita sepakat saja dulu yang pertama-tama. Waktu kita dalam masalah, memang pertama-tama, prioritas pertama, tidak bisa lain, tidak bisa bukan, adalah percaya terlebih dahulu. Sewaktu kita percaya, kita akan temukan harapan Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak percaya, selesai sudahlah. Mau ngomong apapun percuma. Mau dikasih tahu apapun, akhirnya iman kita bukan kepada Tuhan. Iman kita kepada kesaksian orang. Oh yes, kesaksian itu baik. Jangan lantas saya ngomong kayak begini terus orang nggak mau bersaksi lagi ya. Waktu kita bersaksi, kita memberkati orang lain yang mendengarkannya dan membangkitkan iman. Tapi waktu kita dengar orang mengalami jawaban doa, orang keluar dari masalahnya, kita tidak sedang beriman kepada masalah kita tidak sedang beriman kepada kesaksian orang itu, tapi sang pemberi jawaban. Benar ya? Kita taruh kembali iman kita di tempat yang tepat. Kita taruh kembali iman kita dan percaya kepada Tuhan sekali lagi. Sekali lagi, Bapak Ibu, kalau ada di sini jemaat yang mengalami masalah bertubi-tubi, atau masalahnya sudah lama dan belum kunjung Anda ketemu titik terang, hampir Anda menyerah untuk percaya sama Tuhan. Hari ini sekali lagi Tuhan mau berfirman, aku akan serahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Aku akan berikan raja-raja dan pahlawan-pahlawannya. Siapa yang kau hadapi di dunia ini kalau Tuhan ada di pihakmu? Siapa lawanmu? Siapa yang kau hadapi di dalam masalahmu? Apakah masalahmu itu yang sudah lama itu? Tuhan terlebih besar. Kalau Tuhan katakan di awal, aku akan serahkan Yeriko, aku akan selesaikan masalahmu. Karena setiap masalah ada kedaluarsanya. Ada Bapak Ibu. Setiap masalah itu ada kedaluarsanya. Dan itu Alkitabiah. Alkitabiahnya di mana? Mazmur 23 dikatakan, aku akan berjalan melewati lembah kekelaman. Tidak dikatakan aku akan berdiam di lembah kekelaman. Bukan begitu firman Tuhan kan? Tapi firman Tuhan mengatakan, aku akan berjalan melewati lembah kekelaman. Dan Tuhan akan menggiring aku ke padang rumput yang hijau. Dan itu adalah Alkitabiah. Sehingga masalah yang kita lewatin pun, Bapak Ibu, jangan menyerah untuk percaya kepada Tuhan. Karena Dia pasti akan bersama dengan kita. Di dalam masalahnya belum selesai, tapi kabar baiknya kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Lebih mengerikan mana? Masalah masih ada, menyerah ikut Tuhan dan mengandalkan diri sendiri, atau masalah masih ada, kesulitan memang di depan mata, temboknya begitu tinggi, masalahnya begitu besar. Tapi sewaktu aku bersama dengan Tuhan, aku tahu aku tidak sendirian. Yang mana? Jangan menyerah ya Bapak Ibu. Saya tahu setiap pergumulan yang orang hadapin itu, orang lain tidak mungkin mengerti. Saya juga tidak berani mengatakan saya mengerti. Pasti pergumulan itu berat. Tapi lebih berat lagi kalau kita jalannya sendiri loh. Lebih berat lagi. Tuhan ada bersama dengan kita. Percayalah. Karena Tuhan katakan kepada Yosua, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya. Itu yang Tuhan ucapkan terlebih dahulu. Supaya Yosua percaya. Nanti Yeriko ini bukan masalah strateginya bagaimana meruntuhkannya. Tapi yang terpenting Tuhan kasih kemenangan. Yang terpenting Tuhan ada bersama. Strateginya nantilah. Caranya gimana keluar dari masalah ini nantilah. Yang penting Tuhan beserta dulu. Yang penting Tuhan bersama dulu. Makanya Tuhan ngomong, aku serahkan. Yosua langsung lega. Ya sudah,
Kalau Tuhan yang memberi, kalau Tuhan yang berfirman, saya tidak akan takut. Baru kemudian berikutnya Tuhan berfirman. Apa firman Tuhan terhadap masalah ini, terhadap Yeriko ini? Tuhan bilang begini, haruslah engkau mengelilingi kota itu. Yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja 6 hari lamanya. Dan kemudian 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Baru Tuhan kasih tahu, gini nih caranya ya. 6 hari lamanya seluruh bangsa itu harus mengedari tembok itu. Sekali pulang, hari kedua sekali, selama 6 hari lamanya. Hari ke-7, 7 kali kamu harus kelilingi kota itu. Kemudian ada tiup sangkakala bersorak, tembok itu akan runtuh. Kita sama-sama yuk lewatin proses perjalanan mereka 7 hari itu. Ya, kita sama-sama, saya ingin ajak kita menaruh diri kita di posisi bangsa Israel yang diajak keliling tembok, ya, yang diajak keliling tembok 7 hari lamanya, keliling sekali, 2 kali. Nah, waktu mereka keliling tembok itu, Tuhan pesan gini, supaya mereka mengangkat tabut perjanjian. Maka kemudian waktu melaksanakannya, mereka angkat tabut perjanjian itu. 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba Allah di depan tabut Tuhan. Saudara, tabut perjanjian di zaman itu melambangkan hadirat Tuhan. Melambangkan Tuhan hadir. Tuhan hadir. Setelah kita percaya dengan janji Tuhan, kita pasti akan kembalikan bekerja, kembali lagi ke kantor, kembali lagi berhadapan dengan orang yang kita punya konflik, dengan tempat yang masalahnya belum selesai. Benar ya? Kita kembali lagi menghadapi raksasa-raksasa dan masalah dalam kehidupan kita. Sewaktu kita menjalaninya, apakah kita bawa tabut Allah? Karena tidak cukup sewaktu kita percaya Tuhan ada bersama denganku. Tidak cukup waktu kita dalam doa percaya, tapi di dalam menjalani hari-hari kita tidak bisa mengkotak-kotakkan jam doa dan pekerjaan kita. Kita tidak bisa kotak-kotakkan Tuhan. Kita tidak bisa kotakkan Tuhan hanya gereja tapi tidak di pekerjaanku. Kita tidak bisa kotakkan Tuhan hanya nanti malam waktu saya baca Alkitab, waktu saya nanti saat teduh. Tapi kalau urusan kerja, saya pakai logika saya pakai cara saya pakai pengalaman saya, pakai pengetahuan saya. Cara Tuhan bekerja dan menyatakan dirinya lebih besar dari masalah kita, maka kita sendiri pun ada bagiannya untuk less of me and more of you. Aku semakin berkurang, Tuhan semakin bertambah. Gimana caranya? Aku semakin berkurang, Tuhan semakin bertambah. Libatkan Tuhan dalam segala keputusan. Bapak Ibu, kita libatkan Tuhan di dalam keputusan-keputusan yang kita ambil dalam pekerjaan kita. Kita libatkan Tuhan dengan sadar sesadar-sadarnya waktu kita berbicara dengan orang. Apa yang Roh Kudus mau letakkan di mulut kita supaya kata-kata yang kita keluar itu semuanya itu tuntunan Tuhan. Ah, masa sih seserius itu? Yes. Seingin apa untuk kita melihat Tuhan lebih besar dari masalah kita? Ya seserius itu. Kita menyerahkan 24 jam untuk ada tabut Allah dalam hidup kita. Dalam masalah ini tidak bisa kita kotakkan hanya minta didoakan. Oh, kalau kita ada partner berdoa,
Apakah itu keluarga sendiri, atau teman di gereja, atau pemimpin rohani, gembalanya. Puji Tuhan, karena memang itulah peran gereja sebagai rumah yang saling mensupport dan saling mendoakan. Tapi Tuhan itu juga adalah Tuhan yang personal loh. Tuhan itu juga hadir dan Tuhan itu peduli. Makanya waktu Tuhan naik ke surga, waktu Tuhan ada di muka bumi, sangat terbatas karena Tuhan dalam bentuk manusia. Kalau Tuhan ada di Galilea, Tuhan gak bisa secara fisik. Ada juga di Samaria, gak bisa. Kalau di Samaria ya di Samaria, di Galilea ya di Galilea. Tapi Tuhan katakan, tidak ada gunanya untuk aku tetap tinggal bersama denganmu. Kalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak akan diberikan kepadamu. Maka itu waktu Tuhan naik ke surga, penolong, Bapak Ibu, yang adalah Roh Kudus. Penolong itu diberikan loh kepada kita, untuk menolong kita setiap detik. Setiap detik. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tapi apakah kita sadar bahwa ada satu pribadi lagi yang Yesus berikan dalam hidup kita, sebagai janji waktu Yesus naik ke surga, agar kita tidak sendiri, agar kita tidak menjalani hidup kita dengan kekuatan sendiri. Penolong itu namanya Roh Kudus. Apa kita menyadari kehadirannya dengan membawa tabut itu bersama dengan kita waktu ambil keputusan? Ternyata waktu ambil keputusan, berbicara, melakukan apapun sehari-hari untuk melibatkan Tuhan dan membawa hadirat Tuhan dan membawa tabut itu, perlu dilatih. Perlu dilatih. Ayo Bapak Ibu, latihannya mulai sekarang. Karena semakin lama semakin susah nanti latihannya. Terlanjur daging ini terlebih kuat daripada roh, kita gak bisa lagi dipimpin roh. Karena daging ini terus aja membuat kita buru-buru ambil keputusan. Membuat kita reaktif berbicara, gak bisa menahan. Membuat kita memakai pengalaman, gak bisa kayak begitu. Kalau doa terus kapan jawabannya? Akhirnya logika kita lebih jalan. Akhirnya daging kita gak tahan. Tunggu lama-lama. Gak sabar, gak betah untuk ada dalam hadirat Tuhan. Pengennya cepat-cepat aja selesaikan masalah. Cepat-cepat aja minta tolong sama orang yang kita rasa. Kalau minta tolong sama dia, kayaknya dia koneksinya banyak nih. Kayaknya dia bisa backing aku nih gitu ya. Kita gak tahu. Kita sebenarnya sudah ada backing yang empunya langit dan bumi. Namanya Yesus. Kita punya loh, kita punya. Tapi kita skip dan kita jadikan opsi terakhir. Kita sering jadikan opsi terakhir waktu ada masalah. Kita cenderung cari pertolongan manusia. Dan kita cenderung mengandalkan kekuatan kita sendiri. Waktu itu Yosua bilang, angkat tabut perjanjian. Imam-imam ada di depan dengan membawa tanduk domba, dengan membawa sangkakala. Dan segera sesudah itu mereka berjalan dan mereka mengelilingi tembok Yeriko. Oh, menarik sekali Bapak Ibu. Mereka berjalan, mereka kelilingi tembok Yeriko. Dan waktu mereka keliling satu hari, Yosua memerintahkan kepada bangsa itu di ayat yang ke-10 ya. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Jangan bersorak, jangan perdengarkan suaramu. Jadi kelilingi tembok itu 6 hari, diam-diam, jangan ngomong. Jadi bayangkan bangsa itu dengan imam di depan pegang sangkakala bawa tabut, mereka itu jalan. Ya temboknya gak sekecil ini sih. Gede temboknya dan mereka keliling. Dan pastinya lama dong. Lama kan. Bapak Ibu bisa bayangkan. Dengan tetangga, teman sekampung. Padahal ini lagi perang. Ya kan. Waktu jalan kayak begitu, pengen ngobrol gak? Pengen deh bilang, ih kulit kamu bagus ya, pakai apa sih gitu. Pengen kan, gak ada hubungannya sama perang. Tapi pengen aja kan ngomong kan. Atau, tadi waktu berangkat udah masak belum gitu.
Gimana? Dolar naik apa turun? Gak ada dolar waktu itu. Bayangkan ya, mereka jalan tapi tidak boleh bersorak, tidak boleh perdengarkan suara. Dan kemudian mereka pulang. Kemudian berangkat lagi besok hari keduanya. Ayo Bapak Ibu udah pagi lagi, berangkat lagi ya. Berangkat lagi, keliling lagi, gak boleh ngomong lagi. Terus aduh gak boleh ngomong, ya udahlah lihat temboknya. Terus berasa ini udah ini udah hari ketiga nih. Ini udah hari keempat nih. Waktu keliling gitu ya. Gak even ada getaran sedikit pun. Batu di tembok Yeriko itu gak ada jatuh satu kerikil pun. Dalam hati itu ya udah mikir, ini kita di prank gak sih? Ini dikerjain gak sih? Keliling-keliling pulang, bangun keliling-keliling lagi pulang gitu ya. Mungkin waktu mereka kembali ke perkemahan di kampungnya mereka, mungkin pasti ada yang ngomong gini, lu besok berangkat lagi gak sih? Udah 3 hari loh, masa kelilingin terus? Batu kerikil aja loh, gak tumpah satupun dari tembok itu. Beneran ini temboknya bakal rumah. Beneran masalahnya bakal selesai. Beneran. Sewaktu kita percaya dengan iman kita diuji loh. Iman kita diuji. Sewaktu iman kita diuji, sering sekali kita melanggar iman kita dengan celah perkataan. Hati-hatilah, mulut kita adalah harimau kita. Yang kadang memperunyam masalah itu mulut. Yang kadang harusnya mulut menjadi solusi, tapi juga mulut ini bisa menjadi bumerang, bisa menjadi senjata yang mematikan, bisa memperunyam masalah. Makanya Yosua bilang, jangan perdengarkan suaramu sewaktu kita percaya kepada Tuhan. Sewaktu kita terima janji Tuhan pun, janji itu gak perlu disorak-soraikan. Dikatakan jangan katakan sampai aku berkata bersoraklah. Padahal bersoraklah itu bagus loh. Kadang kalau kita terima janji Tuhan, we just need to keep it for ourselves. Waktu kita terima janji Tuhan, ada baiknya kita simpan sendiri. Kita simpan sendiri. Siapa di antara ini bisa relate, bisa mengerti apa yang saya katakan? Ada tipe orang yang kalau dia sudah share apa yang dia dapatkan dan dia sudah mengungkapkannya dalam kata-kata dan dia sudah menceritakannya, itu kayak udah selesai gitu loh. Ada loh orang yang kayak begitu. Dan Tuhan tahu. Suatu orang ini menceritakan, wah nanti akan gini-gini. Setelah dia selesai ngomong, seperti semuanya menguap di udara dan sudah hangus gitu. Ada. Makanya lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam. Keep in our heart. Biarlah iman kita diuji, kepercayaan kita kepada Tuhan itu diuji. Mereka tidak perdengarkan satu kata pun. Waktu di perkampungan ngomong-ngomong besok berangkat gak? Berangkat lagi. Besok berangkat gak? Berangkat lagi. Bapak Ibu di dalam masalah ya. Kalau mau Tuhan itu lebih besar. Lebih baik kita jangan ucapkan. Lebih baik kita diam. Kalau kata-kata yang kita ucapkan tidak membangun. Amin Bapak Ibu. Lebih baik memilih diam daripada kata-kata yang kita ucapkan tidak membangun. Sering terpancing. Kata-kata yang tidak membangun itu tidak mesti loh Bapak Ibu. Kata-kata yang menjatuhkan gitu ya. Tidak mesti. Tapi motivasi sama pentingnya ya. Motivasi ngomong itu sama pentingnya dengan apa yang keluar dari mulut. Apalagi kalau suami istri. Ngerti banget kalau suaminya nanya, itu sebenarnya yang dikeluarkan dan maksud sebenarnya itu suami istri tahu gitu loh. Jadi waktu misalnya istri tanya kepada suami, bukan dengan kata-kata yang menjatuhkan, bukan dengan kata-kata yang membunuh karakter, tapi cuma hanya ngecek doang, gitu ya. Suami udah tahu, kenapa kamu gak percaya ya sama aku ya? Suami tahu motivasi di dalam hati ini tuh kayak, iya sih kamu itu selalu lama sih. Iya kamu tuh terlalu santai. Tapi gak diucapkan, gak dibilang. Kamu terlalu santai karena kita semua
sudah bisa mengekang mulut dengan baik. Tapi motivasi itu sama pentingnya. Waktu ada masalah, kita nggak mengatakan kamu nggak bisa menyelesaikan masalah kayak begini aja, gini lama banget, gini. Tapi waktu kita mulai tanya, seolah-olah meragukan, ya, meragukan sebenarnya kamu itu do something nggak sih gitu ya? Sebenarnya kamu itu peduli nggak sih? Sebenarnya kamu itu melakukan sesuatu nggak sih gitu ya? Nah, walaupun itu tidak diucapkan, tapi motivasi yang muncul itu pasangan kita itu tahu kalau kita ini meragukan, kalau kita ini ngecek pekerjaannya, kalau kita ini mau memastikan. Karena memang begitu naturalnya manusia. Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel untuk tidak keluar sepatah kata pun. Kalau kita bisa mengontrol bibir kita, kalau kita bisa mengontrol mulut kita dengan kata-kata, percayalah penguasaan diri yang lain-lain akan mengikutinya. Karena inilah celah pertama. Mau meruntuhkan tembok Yeriko, mereka nggak disuruh lain-lain yang lain. Di sini ada dicatat nggak suruh puasa? Nggak ada tuh, nggak ada. Tapi disuruh jangan perdengarkan suaramu. Ini yang saya mau highlight di ibadah kedua. Sewaktu kita di dalam masalah, mulut ini harus kita jaga baik-baik. Untuk tidak buru-buru ngomong cerita. Tapi berdiamlah. Dan tidak mengatakan hal-hal yang tidak membangun. Mereka pulang, kemudian pada hari ke-7 mereka balik. Tapi hari ke-7 itu mereka nggak keliling satu keliling. Mereka putar selama 7 kali. Selama 6 hari 1 kali. Sewaktu hari ke-7 mereka keliling 7 kali. Nah, ini yang menarik. Waktu mereka lalu pada ke-7 kalinya, ayat yang ke-16. Ya. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Yosua bilang sama rakyat itu setelah mengelilingi 7 kali, bersoraklah. Kemudian mereka bersoraklah, baru kemudian runtuhlah tembok itu. Wow, saudara, sewaktu kita hampir mencapai kemenangan, dan kita nggak tahu sih kalau kemenangan itu akan terjadi 1 jam berikutnya atau 1 hari berikutnya, tapi sudah mendekati. Di saat kita mau mencapai kemenangan, seperti di saat kita mau buka puasa, disitulah pencobaan paling berat. Siapa di sini yang kalau puasa, waktu mulai puasa, misalnya puasanya dari pagi sampai jam 6 sore ya. Wah, dari pagi tuh fine-fine aja, siang juga fine-fine aja. Tapi yang paling berat itu adalah jam 5.55. Atau jam 5.45. Itu paling berat, 15 menit lagi mau buka. Wah, itu kayaknya ya 1 ekor sapi itu mau dimakan. Benar Bapak Ibu? Pencobaan itu paling berat kalau udah mau menang. Udah mau menang aja. Kadang sedih sekali melihat orang yang 1 langkah lagi dia menang, dia menyerah. 1 langkah lagi dia menang, tapi dia buka celah. 1 langkah lagi dia menang, tapi dia kompromi. Oh, so sad. 1 langkah lagi lo begitu dekat. Dan Yosua bilang, bersorak-sorailah. Baru kemudian tembok runtuh. Bapak Ibu pernah berpikir, harusnya bersorak-sorainya setelah runtuh dong baru sorak-sorai. Kan gitu ya. Waktu mereka kelilingi 7 kali. 1, 2, sampai 7. Brak, hore, hosana, haleluya. Kan gitu kan. Setelah kelihatan menangnya baru bersorak-sorai. Tapi ini gak kayak begitu Bapak Ibu. Diminta untuk bersorak-sorai terlebih dahulu. Dengan suara yang nyaring. Dengan bunyi sangkakala. Baru kemudian Tuhan menyatakan bahwa dia lebih besar dari masalah kita.
Jangan menyerah Bapak Ibu. Suatu kita menjalaninya, jalanilah setiap hari kita seolah-olah aku tuh besok akan mengalami kemenangan. Karena memang begitu kok, memang begitu. Kalau kita jalanin hari-hari, waktu itu tidak bertambah, waktu itu berkurang kan. Waktu itu berkurang. Kita habiskan hari ini, kita habiskan. Tidak pernah kita tabung hari ini, kita tabung. Gak pernah. Waktu lewat ya lewat, gak bisa balik lagi. Berarti kalau waktu lewat dan waktu habis, berarti kita semakin dekat dengan kemenangan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berarti kita semakin dekat dengan kemenangan. Berarti kita semakin dekat dengan kedaluarsanya masalah kita. Karena masalah ada kedaluarsa. Kita mencapai titik itu semakin dekat. Bangunlah tiap pagi. Hosana, Hosana. Seolah-olah aku sudah dekat dengan kemenanganku. Aku sudah dekat dengan kemenanganku. Jangan bilang nanti kalau hutangku sudah beres baru aku pelayanan. Jangan bilang nanti perintisan usahaku ini sudah lancar-lancar semua training pegawai sudah selesai, baru deh aku komitmen untuk ambil bagian. Jangan, bersorak-sorailah terlebih dahulu. Bukankah itu juga yang terjadi sewaktu Paulus dan Silas di penjara di Kisah Para Rasul? Gempanya terjadi dulu baru mereka nyanyi, atau mereka nyanyi dulu baru gempa terjadi? Yang pertama apa yang kedua Bapak Ibu? Mereka nyanyi dulu baru gempanya terjadi. Tidak dikatakan di dalam sana kemudian Paulus komplain. Kemudian terjadi gempa baru dia katakan haleluya memuji Tuhan. Enggak, dengan terpasung, dengan posisi yang sangat tidak enak, dengan Silas. Mereka berdua itu bukan di penjara enak-enak, tapi dipasung itu artinya tangannya dan kakinya itu diborgor bareng, bukan borgor pisah. Betapa pegelnya, duduk meringkuk di penjara, kaki dan tangan. Wah, itu pilates sejati sih itu. Siapa di sini yang tangannya bisa pegang kakinya? Jangan coba sekarang ya, nanti aja. Tapi betapa tidak nyamannya duduk meringkuk dengan kaki yang harus ditekuk seperti ini. Tapi mereka tetap nyanyi. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaanmu Yesus. Bisakah kita mengatakan aku kagum kepada Engkau Yesus di dalam masalahku? Kasih setiamu lebih daripada hidup. Dan bibirku akan memegahkanmu di dalam masalahku. Aku tahu Engkau tetap bersama denganku. Aku tidak memilih untuk menyerah Tuhan. Aku akan bersorak, aku akan menyanyi. Karena aku tahu tembok itu pasti akan runtuh. Karena aku tahu masalah itu akan selesai. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing ke depan. Mereka merebut kota itu dan mereka merampas jarahan itu. Saudara, waktu mereka kelilingi, mereka tahu gak apa yang ada di dalam? Mereka gak tahu. Mereka cuma lihat tembok. Sewaktu kita lihat masalah, cuman Tuhan yang tahu. Setelah lembah itu ada padang rumput yang hijau, ada mata air. Ada gunung yang tinggi yang Tuhan mau bawa kita naik. Cuman Tuhan yang tahu. Kita sekarang lihatnya tembok. Kita tidak lihat di balik tembok Yeriko itu ada apa. Sama seperti bangsa Israel. Mereka hanya bisa mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan yang tahu segala sesuatu. Suatu kita melihat masalah, kita tidak tahu kapan ini berakhir, kapan ini selesai. Apakah hidupku akan kembali seperti dulu? Karena sekarang habis semua hartaku. Sebelum ini aku hidup enak, tapi sekarang aku harus mulai lagi dari nol. Yang Anda lihat itu nolnya, yang Anda lihat itu lubangnya. Tapi Tuhan punya rotinya. Tuhan punya rotinya. Tuhan bukan cuman menyelesaikan masalah kita. Sebab kasih setianya lebih daripada hidup Bapak Ibu. Masalah kita selesai, Tuhan sudah sediakan roti untuk kehidupan kita. Dan dia adalah roti yang hidup. Lebih daripada cukup. Tapi dia baik. Dia baik. Tuhan katakan Tuhan adalah roti yang hidup. Roti di dunia pun Tuhan tidak akan mengizinkan anaknya meminta-minta. Anda tidak akan meminta-minta. Anda tidak akan berkekurangan.
selama kita tahu bahwa Tuhanlah yang memegang kendali di dalam kehidupan kita, bergantunglah kepada Tuhan. Masalah kita tidak cuman selesai. Tapi setelah kita bergantung dan percaya, menggantungkan iman kepada Tuhan, selesai masalah itu ada lembaran baru. Selesai masalah itu, kalau Anda lihat, oh saya mulai lagi dari nol. Tapi Anda tidak mulai dari nol. Seperti oktav, ya. Kalau di piano gitu ya, nada ya, boleh ya. Kalau misalnya ini adalah, ini rendah ya, ini nadanya, oh ditahan, thank you ya. Ini nadanya E, tapi nanti waktu kita mulai, itu nadanya E juga, tapi E-nya bukan di sini, di sini. Kita ada di oktav yang lebih tinggi. Kita lihat, oh saya memulai lagi, merintis lagi dari nol. Saya ini harus membangun lagi semua jeripaya yang dulu seolah-olah memulai lagi semuanya. Oh tidak. Di dunia ini semuanya sia-sia. Sewaktu Anda memulai bersama dengan Tuhan, Anda tidak mulai dari nol. Anda sudah menjadi pribadi yang berbeda. Anda sudah menjadi orang yang berbeda. Anda sudah mengenal Tuhan. Dan Anda tahu Tuhan lebih besar dari segala sesuatu dalam hidupmu. Anda menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Dan pada saat masalah datang silih berganti, setelah masalah itu kedaluarsa, gak selesai. Masalah itu selalu ada dalam kehidupan kok. Makanya kita jangan minta hanya Tuhan selesaikan masalah. Kita minta Tuhan uji aku Tuhan. Supaya selesai dari masalah ini, aku menjadi orang yang lebih kuat dan bisa menghadapi masalah-masalah yang ada di depan. Bukan untuk mengaminkan ada masalah, tapi memang pasti ada masalah kok. Masalah tetap ada, tapi kita menjadi orang yang berbeda. Kita menjadi orang yang juga Tuhan latih lebih besar imannya. Amin Bapak Ibu. 3 poin sederhana, boleh tolong ditampilkan ya. Tuhan lebih besar dari masalah kita. Sewaktu kita dalam masalah yang pertama, belajar untuk percaya dan terima dengan iman. Belajar untuk percaya, terima dengan iman janji Tuhan itu. Yang kedua, libatkan Tuhan dalam mengambil keputusan. Jangan kotak-kotakan Tuhan ya. Kemanapun kita pergi, tabut Allah itu diangkat ya. Roh Kudus beserta dengan kita. Apapun yang kita lakukan, biasakan diri kita. Apakah ini menyenangkan hatimu Tuhan? Apakah ini kehendakmu Tuhan? Biasakan libatkan Tuhan dalam segala keputusan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya boleh undang praise and worship untuk naik ke atas panggung. Lebih baik diam daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun. Saya percaya kita pegang 3 poin yang sederhana ini. Masalah pasti berlalu dan kita akan menghadap Tuhan di Sion. Amin.